Jadi physical stability-nya dimasukkan ke suhu beku, minus 20 derajat Celcius selama 24 jam, kemudian masuk ke dalam suhu 60 derajat Celcius sebanyak 24 jam. Berarti 2 hari itu adalah dihitung sebagai satu siklus, dilakukan sebanyak 3 siklus, hasilnya soft gelnya harus masih tetap stabil. Dan juga organoleptiknya. Oke, untuk packagingnya sebenarnya bisa apapun, bisa botol gelas, bisa botol plastik, bisa strip maupun blister. Yang penting dia harus mampu untuk melindungi soft gel, terutama dari paparan humid. Karena soft gel itu tadi sifatnya higroskopik. Dia mampu menyerap lembab. Dan ketika dia menyerap lembab, bisa banyak efeknya. Makanya kalau bisa pakainya gelas. Kalau nggak bisa, boleh pakai botol plastik. Tapi bahan plastiknya itu harus disesuaikan. Strip dan blister juga sama. Bahannya harus disesuaikan. Kita lihat yang water vapor transmission-nya kecil. Atau transmisinya terhadap lembab dan air itu kecil. Contohnya kalau mau pakai blister nih, blisternya pakainya yang aklar. Atau PVDC. Keuntungan dari pembuatan soft gel, yang pertama tadi konten uniformity-nya sesuai dengan yang sudah disebutkan menggunakan rotary dye process, dia kurang dari 3%. Kemudian tingkat keamanannya bagi operator juga cenderung lebih tinggi dibandingkan kita membuat tablet, karena membuat tablet itu si zat aktifnya ada dalam bentuk kering kan ya, cenderung dia lebih mudah untuk berhamburan di udara. Itu bahaya bagi operator. Kalau misalnya yang soft gel, ini kan si zat aktifnya didispersikan ke dalam cairan ya, sehingga resiko dia untuk berhamburan di udaranya lebih kecil. Kemudian stabilitasnya bisa untuk obat-obatan yang sensitif terhadap oksigen ataupun cahaya karena dia terlindung di dalam cangkang soft gel. Bioavailabilitasnya tergantung dari sifat dari si cangkangnya. Keuntungan yang paling signifikan dari soft gel ini adalah dia mampu untuk memasking atau menutupi warna dan bau. Kebayangkan ya, kalian minum minyak ikan. Kalau misalnya diminum langsung pasti bau, terus rasanya nggak enak, terus di tenggorokan pun berasa masih ada yang tertinggal. Makanya minyak ikan itu sangat sering dibuat bentuk soft gelnya. Kemudian bisa juga kita gunakan soft gel ini untuk penghantaran obat rilis termodifikasi atau pelepasan termodifikasi, baik itu delay maupun sustained release. Kerugiannya mahal, karena kita bandingkan dengan tablet ya. Karena di tablet itu zat aktif dan eksipien tinggal langsung dikempak. Kalau ini zat aktif dan eksipiennya harus kita larutkan dulu dan kita masukkan ke dalam cangkang kapsul. Ada harga tambahan untuk membeli cangkang kapsulnya. Kemudian secara kecepatan produksi pun dia masih jauh dari tablet karena sampai saat ini belum ada mesin enkapsulasi yang mampu menandingi kecepatan mesin cetak tablet. Kemudian ukurannya dia cenderung lebih besar kan, karena kalau tablet itu dikempak jadi lebih kecil, kalau ini tidak. Jadi nanti resikonya di esofagus, kemudian dalam proses penyimpanan dan pendistribusian juga dia butuh space yang lebih besar. Dan yang terakhir adalah humidity, karena cangkang kapsul ini dia peka terhadap udara, maka pada proses produksinya kita harus mengatur kelembapan udara ruang produksi sedemikian rupa. Itu kan ada harga juga ya yang harus dibayar. Kemudian storage, penyimpanannya juga harus khusus, dan packagingnya cenderung lebih mahal karena tadi kita harus memilih bahan kemas yang mampu untuk melindungi soft gel dari humidity. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Ada yang masih belum paham?
Sudah cukup? Cik, terdengarkah? Paham, Bu. Oke, kayaknya udah lelah juga kali ya kalau kita lanjut Solida hari ini juga. Nanti kalian ada praktikum juga kan ya jam 1. Tadi kesepakatannya kita hari Senin jam 12.50 ya untuk Solida. Mana sih? Siapa ya tadi yang hubungi? Oke, 12.50 Solida hari Senin ya, diusahakan. Materinya tentang spesial tablet, tablet khusus dan tablet coding. Oke, untuk materi Samsol dengan saya berarti sudah semua ya. Tinggal Solida satu pertemuan lagi. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita tutup pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Terima kasih. Pagi Bu, terima kasih.